Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salat, hayya 'alal salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul fatahul ghaffar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mustaghfirin bil ashar, sayyidil jinni wal bashar, wa sayyidi nuril anwar, wa siril asrar, wa tiryakil aghyar, wa miftahi babil yasar, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Faya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi litafuzu yaumal kirar. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karim aw ayatil karimah, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, runtayan puji yang lestari marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, Allah yang maha suci, Allah Rabbul Izzati. Salawat beserta salam semoga dawam kepada paduka alam kita, yakni Habiban al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kita selaku umatnya,
Mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita semua diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, terlebih dahulu Allah menciptakan para malaikat, termasuk iblis dan juga jin. Kemudian Allah mengabarkan kepada para malaikat sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika aku berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah, penanggung jawab, pengelola muka bumi ini. Lantas para malaikat sempat protes kepada Allah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan manusia yang nantinya dia akan membuat kerusakan, akan terjadi pertumpahan darah, kau jadikan ia sebagai khalifah di muka bumi? Bukankah kami para malaikat senantiasa selalu bertasbih kepadamu, memujimu, bahkan mensucikanmu? Seolah-olah malaikat berkata, kenapa tidak kami saja kau jadikan para malaikat sebagai khalifah di muka bumi? Kemudian Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui dari apa-apa yang tidak kalian ketahui. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda, seluruh nama-nama benda, langit, bumi, lautan, planet-planet, bulan, bintang, matahari. Dan ini hanya Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah tidak mengajarkannya kepada para malaikat. Kemudian Allah perintahkan Adam untuk mengajarkan nama benda-benda itu kepada para malaikat. Maka Nabi Adam pun mengajarkan seluruh nama-nama benda itu kepada para malaikat, sehingga malaikat kagum kepada Adam alaihissalam, dan malaikat mengakui bahwa Adam dan pengikutnya itu pantas untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dan setelah malaikat mengakui bahwa Nabi Adam dan pengikutnya pantas menjadi khalifah di muka bumi, Allah berfirman, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sujud di sini bukanlah sujud penyembahan, akan tetapi sujud di sini merupakan sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena kita sebagai hamba Allah dilarang kita menyembah dan bersujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para malaikat pun seluruhnya sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis yang dilaknat oleh Allah. Dia menolak untuk melaksanakan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, padahal ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iblis berkata, anna khairun min Adam, aku lebih utama daripada Adam. Aku diciptakan lebih dulu, Adam belakangan. Tidak pantas yang diciptakan lebih dulu harus sujud kepada yang diciptakan belakangan. Ana minan nar wa Adam min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah, dan tidak pantas yang diciptakan dari api harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah. Iblis sombong, kata Allah. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia sombong, dia takabur, dan dia kafir. Jamaah sedang Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam ini ayat kita bisa mengetahui apa sebenarnya ciri-ciri orang yang sombong itu.
Ketika dirinya merasa lebih daripada orang lain, itu sudah merupakan bibit-bibit daripada kesombongan. Hati-hati. Tidak ada yang paling hebat di diri kita. Di atas langit masih ada langit. Apapun yang kita miliki, ini semuanya hanyalah titipan dari Allah. Jangan sampai kita sombongkan. Harta yang kita miliki disombongkan oleh kita, mudah bagi Allah kalau Allah mau ambil. Tertipu sekian menit, habis terkuras seluruh hartanya. Rumah mewah kita sombongkan, gampang bagi Allah kalau Allah mau ambil. Terjadi konsleting listrik, habis terbakar seluruh rumahnya. Begitupun jabatan yang kita miliki kita sombongkan, gampang bagi Allah kalau Allah ingin mencabutnya. Anak buah yang bikin salah, dia yang dicopot dari jabatannya. Al-kibriya'u ridai, kata Allah. Kesombongan adalah selendangku. Siapapun yang memakai selendangku, kusiksa dia tiada henti di dalam api neraka. Artinya apa? Yang berhak sombong hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan iblis, ia ingin menanamkan sifat sombong itu dalam diri kita dari berbagai macam apapun. Bahkan jemaah yang dimuliakan Allah, dalam menjalankan ibadah, orang bisa menjalankan kesombongan itu. Di dalam hadis dikatakan, di hari kiamat nanti bakal banyak orang yang terkejut karena melihat ada beberapa orang ahli ibadah, ahli ilmu, tapi mereka disimpan oleh Allah di dalam api neraka. Kalau yang disimpan di dalam api neraka, mereka orang-orang yang sering melaksanakan dosa, bangga dengan dosa, pemabuk, penjinah, penjudi, dan mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, pantas mereka masuk ke dalam sorga. Tapi ternyata jemaah yang dimuliakan Allah, ini yang di dalam neraka, mereka adalah ahli-ahli Allah. Mereka adalah orang-orang yang suka menjalankan ibadah. Banyak orang yang terkejut melihat ahli ibadah di dalam neraka. Ketika ditanya kepada mereka, kenapa engkau ahli ibadah tapi kau simpan oleh Allah di dalam neraka? Mereka pun menjawab, kami memang ahli ibadah, kami memang ahli masjid, tapi karena ibadah yang kami laksanakan, kami menjadi sombong. Kami anggap remeh orang yang belum mau melaksanakan ibadah. Kami anggap kecil orang yang belum mau melaksanakan ibadah, orang yang belum mau hadir ke dalam masjid. Kami memang ahli ilmu, ahli masjid, ahli ibadah, tapi sebab ilmu yang kami miliki, kami merasa diri kami ini merasa pantas masuk ke dalam sorga, merasa bersih daripada dosa-dosa. Rupanya Allah tidak mengizinkan ada sifat sombong sekecil apapun di dalam hati yang bisa menghantarkan amal itu menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam sorga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun sifat sombong itu hanya sebesar biji sawi. Jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, iblis muncul dia kesombongannya, padahal iblis merupakan makhluk paling mulia di zamannya. Sebagaimana tercatat dalam tafsir bahwa iblis dia pernah menjadi khazinul jannah, menjadi penjaga pintu sorga arba'ina alfasanah selama 40.000 tahun. Wa ma'al malaika samanina alfasana, iblis bersama para malaikat selama 80.000 tahun. Wa wa'azal malaika isrina alfasana, iblis menjadi penasehat malaikat selama 20.000 tahun. Wa sayyidal karubiyin salasina alfasana, dia menjadi pemimpin malaikat karubiyun selama 30.000 tahun. Wa sayyidar ruhaniyina alfasana, dia menjadi malaikat ruhaniyun, pemimpinnya selama 1000 tahun.
wa taufa haulal arsy arba'ata asyara alfasana, dan iblis setiap hari selalu tawaf mengelilingi aras selama 14.000 tahun. Saking istimewanya ibadah yang iblis jalankan, ketaatan yang luar biasa dia jalankan, dia tunaikan, Allah berikan gelar kepada iblis. Di langit pertama dia bernama Al-Abid, ahli ibadah. Di langit kedua dia bernama Az-Zahid, hamba yang zuhud. Di langit ketiga dia bernama Al-Arif, hamba yang bermakrifat, yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di langit keempat dia bernama Al-Wali, kekasih Allah. Di langit kelima dia bernama At-Taqi, hamba yang takwa. Di langit keenam dia bernama Al-Khazin, sang penjaga. Di langit ketujuh iblis bernama Azazil, sang pemimpin. Tapi dikarenakan dia menyombongkan dirinya, menolak untuk sujud kepada Adam, padahal itu adalah perintah Allah, maka aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis sombong, kata Allah, dia takabur dan dia kafir. Jamaah yang dimuliakan Allah, lantas kata Allah, iblis, engkau akan kami simpan abadi di dalam api neraka. Silakan ya Allah, kuterima keputusanmu, kata iblis, tapi izinkan aku untuk menyeret sebanyak-banyaknya cucu manusia, keturunan Adam, untuk berbarengan denganku, menemaniku di dalam api neraka. Iblis dendam kepada Adam. Maka sejak saat itu bendera perang ditancapkan, gendang pun ditabuh. Permusuhan antara iblis dan Adam pada saat itu diikrarkan, dan pada saat itu juga iblis, innahu lakum aduwwum mubin, dia menjadi musuh yang nyata bagi kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini tiada lain misinya iblis, dia ingin menyeret sebanyak-banyaknya kita umat manusia untuk menemaninya di dalam api neraka. Maka dimulailah pertama kali yang digoda oleh iblis, dirusaknya Siti Hawa, kemudian Nabi Adam, hingga keduanya ketika Allah mempersilahkan menikmati fasilitas surga, kecuali jangan mendekati satu pohon yang bernama pohon khuldi. Tapi sayangnya karena bujuk rayuan dari iblis, Adam dan Hawa, dia bukan hanya mendekati itu pohon, tapi memetiknya, bahkan memakannya. Dan inilah kesalahan pertama umat manusia, yang pada akhirnya Adam diturunkan dari sorga ke Sarondib dekat dengan gunung Himalaya. Siti Hawa diturunkan oleh Allah di Jeddah, Arab Saudi hari ini, dan iblis diturunkan oleh Allah di Ablah. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari ini kisah? Jaga ketaatan kita kepada Allah. Gunakan ketaatan kita hanya untuk memohon keriduan Allah. Gunakan apapun yang Allah titipkan kepada kita sebagai sarana agar kita bisa berjumpa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berhati-hati selalu kita dengan godaan dan bujuk rayuan iblis, karena tiada lain misi dia, ingin menghantarkan kita semua untuk menemaninya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Fakir selaku khatib berwasiat khususnya bagi dia Al-Fakir pribadi, umumnya bagi seluruh yang hadir, ittaqullah, takwalah kita semua kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kita semua kepada Allah, jalankan seluruh perintah-perintah Allah, jauhi seluruh larangan-larangan Allah, karena ketika yang fardu disambut, yang sunnah terlaksana, yang haram dicegah, yang makruh disinggah, insya Allah kita semua akan tercatat sebagai hamba-hamba yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bermohon dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kokohkan iman Islam kita, Allah istiqomahkan kita dalam menjalankan ibadah, dan setiap ibadah yang kita laksanakan mudah-mudahan bisa menghantarkan kita semua menghadap Allah dalam keadaan husnal khotimah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.